Hai kawan pajak, jumpa lagi di podcast Cermati, cerita reformasi terkini bersama saya Malik Abdul Aziz. Bagi kawan pajak yang ingin mencari informasi perpajakan dengan kemasan menarik dan mudah dimengerti, langsung saja kunjungi kanal YouTube Ditjen Pajak RI dan saksikan episode-episode terbaik dari Cermati. Cari apapun, semuanya ada hanya di Cermati. Seru ya, ramai ya. Seramai topik yang akan kita bahas di episode kali ini yaitu tentang penipuan yang mengatasnamakan Direktorat Jenderal Pajak. Tapi sebelumnya, mari kita simak dulu tayangan berikut ini. Halo, dengan saya Sarah. Apa benar ini dengan Bapak Robi? Terima kasih atas konfirmasinya ya Pak. Selanjutnya, apakah Bapak sudah menginstal aplikasi melalui link yang kami kirimkan? Kalau belum, tolong diinstal terlebih dahulu ya Pak. Baik, terima kasih. Semoga hari Bapak menyenangkan. Kamu tahu apa yang barusan saya lakukan? Itu penipuan. Waspada penipuan. Konfirmasikan setiap pesan yang mengatasnamakan Direktorat Jenderal Pajak melalui KPP terdekat atau saluran komunikasi kami. Nah kawan pajak, gimana? Pernah gak sih kalian mendapatkan pesan lewat WhatsApp, email, atau bahkan ditelepon oleh orang yang ngaku-ngaku sebagai pegawai pajak? Mulai dari konfirmasi data, mengancam dengan denda, bahkan hingga menjanjikan percepatan pengembalian pajak secara instan. Hati-hati, mungkin itu adalah salah satu modus penipuan. Sekarang modusnya makin rapi, makin canggih, makin meyakinkan. Tapi tenang, hari ini kita kedatangan tamu spesial, Ibu Rosmauli, Direktur Penyuluhan Pelayanan dan Kehumasan yang baru di Direktorat Jenderal Pajak. Langsung saja kita sambut ya. Meski hujannya di luar, basahnya tetap di pipi. Penipuan ayo kita bongkar, ini dia Ibu Rosmauli. Izin pantun ya Bu, apa kabar Ibu hari ini? Kabar baik. Kabar baik, senang Bu kami bisa kehadiran Ibu di tengah agenda yang padat. Bu, pertama kita ingin mengucapkan selamat dulu atas dilantiknya Ibu Rosma sebagai Direktur P2 Humas. Nah, gimana sih Bu perasaan Ibu waktu pertama kali dapat SK-nya tuh Bu? Terus terang nih. Terus terang Bu? Terus terang ya? Iya terus terang Bu, terang terus Bu. Sejujurnya Bu, gimana Bu? Sejujurnya pasti kaget ya. Ini surprising banget buat saya. Gak nyangka gitu ya, menjadi Direktur P2 Humas yang menjadi wajahnya DJP gitu. Berarti kan nantinya saya harus bisa menampilkan wajah DJP. Betul Bu, semua arah akan menuju ke Ibu Bu. Ibu kan sudah jadi PNS sejak 95 ya Bu. 30 tahun berkarir di DJP dan terakhir sebagai Kanwil DJP Bengkulu dan Lampung. Nah, dari berbagai banyak dudukan jabatan yang Ibu pernah pegang, yang paling berkesan di mana Bu? Yang paling berkesan? Paling berkesan Bu? Pastinya yang paling berkesan di Bengkulu dan Lampung lah ya. Ada apa di Bengkulu dan Lampung ini, ada apa Bu? Saya sudah mengangkat diri saya sebagai Duta Wisata Lampung. Oh, ada apa gitu. Di Lampung? Langsung hubungi Bu Rosma ya, mau ke Lampung ya. Ke Lampung itu adalah kali kedua saya. Oh, pertamanya Bu? Pertamanya waktu saya kuliah. Oh gitu. Jadi saya kaget gitu ya dengan kondisi Lampung yang sekarang. Beda banget tuh Bu. Beda banget. Jadi saya bersyukur juga sih saya bisa ke Lampung dengan SK. Jadi saya bisa tahu kondisi yang sebenarnya di Lampung. Jadi mungkin orang banyak juga yang nggak tahu ya, ternyata Lampung itu indah banget. Betul, gitu indah ya. banget Bu di sana Sangat Bu. indah gitu ya. Wisatanya bagus-bagus gitu ya, pantainya bagus-bagus, kulinernya juga enak-enak. Ini saya jadi promosi Lampung. Jadi Gak apa-apa Bu. cocok ya saya Iya jadi betul, Duta menggerakkan Wisata. ekonomi Indonesia Bu. Menggerakkan ekonomi Indonesia khususnya Provinsi Lampung. Iya betul. Kemudian di sana saya memang nggak lama, cuma 1 tahun gitu ya. Tapi saya bersyukur ditempatkan di Kanwil DJP Bengkulu dan Lampung yang
menyenangkan. Ternyata di Lampung itu banyak pegawai yang luar biasa, Itu dia. SDM-nya luar biasa, Betul. dan banyak prestasi di Betul. Kanwil DJP Bengkulu. Dan dan tahun Lampung. kemarin Kanwil Bengkulu Lampung menjadi Kanwil DJP terbaik nasional. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Weh. Menyatakan yang benar, Bu. Penasaran nih, Bu. Meskipun waktunya cuma setahun tapi bisa jadi yang terbaik. Dan kalau saya lihat ada banyak juga penghargaan-penghargaan yang didapatkan oleh unit kerja yang Ibu pimpin. Kunci kesuksesan menurut Ibu tuh apa, Bu? Kalau menjadi kanwil terbaik itu sebetulnya bukan peran saya ya, karena saya baru di sana. Tapi memang Kanwil Bengkulu dan Lampung sudah ditata sedemikian rupa sehingga saya dapat ininya aja, berkahnya aja. Jadi tahun lalu Bu. Kanwil DJP Bengkulu dan Lampung mendapat penghargaan sebagai Badan Publik Informatif. Wow. Tahun 2024 berarti ya, Bu? 2024. Nah, itu. Kita masuk ke tema kita, Bu. Tadi Ibu bilang bahwa santai. Saya ingin cerita santai sama Ibu. Beberapa waktu lalu, Bu, saya mendapatkan dokumen dari nomor tidak dikenal. Dia menjanjikan adanya denda pajak yang belum saya laksanakan. Saya udah tahu kayaknya ini penipuan nih. Akhirnya saya buka, saya pastikan, bener, Bu. Ternyata dari kopnya sudah aneh, jabatan penandatangannya aneh, isinya aneh, ada linknya yang juga kayaknya bukan link dari DJP. Saya merasa pede, kayaknya memang penipuan. Saya coba klik. Tiba-tiba, Bu, saldo e-wallet saya berkurang seketika. Nah, kemudian saya tanya ke AR di KPP saya berada. Ternyata benar, itu adalah modus penipuan. Saya ingin tanya ke Ibu, sebenarnya modus penipuan ini memang banyak terjadi seperti ini atau ada modus-modus lainnya sih, Bu? Ya, ini memang lagi hits lah ya, masalah penipuan ini ya. Tapi kamu bener banget sih, langsung konfirmasi ke AR kan ya. Betul, Bu. Cuma itu yang benernya, tapi banyak korban-korban penipuan itu banyak yang langsung percaya tuh. Nah iya, Bu, karena memang Langsung. sangat meyakinkan, Bu, datanya, Bu. Datanya sangat meyakinkan Betul. kan ya. Semuanya kayaknya sama gitu ya. Iya. Dari Nama, pejabatnya NPWP, gitu kan, betul. pejabat yang mengirimkan surat gitu ya. Nah, teman-teman semua, kawan pajak, apapun namanya yang berkaitan dengan pajak pasti sangat menarik. Kemudian yang kedua, karena ini temanya penipuan, sangat menakutkan kan. Nah iya, Bu. Jadinya langsung ditransfer. Iya. Kebanyakan begitu kan ya. Dan Kalau- baru sadar setelah dia transfer, Bu. Baru sadar. Baru setelah- sadar. Nah. Yang betul kan tadi langsung konfirmasi gitu ya ke AR-nya ya, Bu. AR-nya. Kalau nggak, sebetulnya kan wajib pajak tuh punya AR gitu ya, masing-masing punya AR. Nah mungkin di bisa KPP, AR di KPP ya, Bu. di KPP tempat dia terdaftar. Makanya saya selalu bilang, ya memang wajib pajak harusnya punya hubungan yang baik nih dengan AR. Karena AR ini yang paling tahu kewajiban perpajakan dari wajib pajak tersebut. Apakah dia harus mengkonfirmasi, menjelaskan ada data-data, apakah dia harus bayar. Itu yang paling tahu tuh AR tuh. Termasuk modus-modus penipuan ya, Bu. Termasuk modus-modus penipuan. Karena nggak pernah sih, dari dulu nih saya udah puluhan tahun ya, ketentuan perpajakan itu nggak pernah tuh transfer ke Rekening langsung pribadi. ke pribadi. Oh iya, harus ada kode Kan billingnya ya, harus bukannya ya, Bu? Ada kode billing dan bayarnya kan harus ke bank ya. Betul. Harus ke bank atau nggak mungkin yang pelosok-pelosok ke kantor pos gitu ya. Tapi nggak pernah sama sekali kita diperbolehkan menerima transferan dari wajib pajak. Pegawai pajak tuh nggak boleh. Itu adalah pelanggaran berat. Termasuk kalau ada modus yang dia menelpon dan mengancam segera transfer ke rekening saya, itu juga modus juga, Bu? Termasuk modus pastinya. Karena pegawai pajak nggak pernah sama sekali diperbolehkan untuk melakukan ancaman kepada wajib pajak untuk mentransfer sejumlah uang. Nggak pernah boleh itu. Kalau ada ini, Bu, kalau ada email juga, Bu. Terus ada yang saya alami tadi, Bu. Ada tautan palsunya, kita disuruh mengklik atau mengisi data diri, itu juga mungkin penipuan ya, Bu? Penipuan juga. Udah pasti penipuan karena tidak pernah DJP melakukan mengirimkan email kepada wajib pajak untuk melakukan klik tautan, kemudian mengisi
data-data, nggak pernah tuh seperti itu. Pastinya itu adalah email palsu. Tapi kalau seperti itu Bu, ada gak sih Bu modus lainnya yang seakan-akan memberikan jasa tidak resmi gitu Bu ke wajib pajak Bu? Banyak juga sih seperti itu gitu ya, menawarkan bantuan gitu kan, misalnya bantuan untuk Restitusi, ya, pengembalian atau pajak. restitusi, bantuan ngurusin pajaknya, Betul. bantuan mengecilkan pajak Nah yang itu Bu, harus mengecilkan sanksi yang harusnya dibayar tuh kadang-kadang ada tuh dibayar, Bu. termasuk sanksi. Mm-mm. Itu merupakan pelanggaran bagi pegawai pajak, dan itu udah pasti bukan pegawai Bukan pajak. pegawai pajak. Kalau ada yang seperti itu kan gampang salurannya. Gimana tuh Bu? Tinggal melaporkan. DJP kan banyak saluran pengaduan, ada 1.500, 200, Kering pajak. ada kering pajak itu kan tadi. Kemudian ada email DJP. Sekarang Oh iya. medsos DJP sangat terbuka Betul, luas. bisa ya DM kan? medsos juga ya Iya. Bu. Di medsosnya apa? Ada IG, ada Twitter gitu kan. Betul. Jadi DJP sudah sangat Terbuka ya Bu untuk terbuka saluran-saluran itu ya. Jadi kalau ada yang modus-modus tadi, penipuan telepon, kemudian Email. kemudian ada penawaran, ya memang kita sangat mengharapkan para korban ini menghubungi institusi kita nih, bisa AR. Ya memang wajib pajak minimal harus tahu Betul, lah. harus dekat Dia dengan AR-nya ya Bu. harus tahu siapa sih AR yang bertanggung jawab untuk sebagai Pengampunya dia sebagai, di situ. wajib pajak. Kemudian dia harus tahu KPP terdaftarnya dia di mana sih. Oh iya Kan betul. kalau ada surat dari kantor pajak ada nomor teleponnya nih. Iya, ada yang bisa dihubungi Nomor ya Bu telepon yang bisa untuk konfirmasi. Selain nomor telepon AR ada nomor telepon kantor. Kalau nggak bisa dihubungi juga ada Kanwil. Ah iya, bisa ke level yang lebih tinggi Iya. lagi tuh kan Wil Bu. Ya memang sih ini edukasi yang sebetulnya sudah lama sekali kan kita sampaikan ke seluruh wajib pajak gitu. Nah, Berarti memang saluran sudah banyak, tapi perlu kerjasama juga ya Bu dari para korban ini untuk segera melaporkan Betul. agar modusnya bisa kita pelajari dan bisa kita cegah ke depannya ya Bu. betul. Nah lanjut cerita saya Bu, setelah saya tadi kena penipuan itu Bu, sebagai generasi muda saya akhirnya curhat ke medsos Bu. Ternyata banyak yang reply dan mengalami hal yang sama. Terus saya curiga lah, kalau teman-teman dekat saya saja ada yang kena juga, berarti ada dong data statistik Bu mengenai tindak penipuan yang mengatasnamakan DJP ini. Apakah di DJP punya Bu data statistiknya Bu? Data statistik kita punya penipuan-penipuan yang terjadi gitu ya, yang sudah dilaporkan ke DJP. Kita punya berapa banyak sih penipuan gitu ya yang masuk ke kita. Nah itu pastinya sudah kita tindak lanjuti tuh. Bagaimana Bu tindak lanjutnya tuh Bu? Karena DJP itu bukan kewenangan DJP bukan untuk melakukan penindakan Oh, hukum. bukan penegak hukum Penegak ya Bu? hukum, kita melakukan pencegahan. Pencegahan supaya ini tidak bertambah banyak, supaya kejadian-kejadian ini tidak berulang, supaya wajib pajak tahu bahwa ini adalah penipuan. Kita melaporkan kepada yang Mengampunya. terkait seperti Komdigi, kemudian kepada APH aparat penegak hukum dalam hal ini Polri. Ke Polri. Nah itu selalu kita lakukan setiap kita mendapatkan laporan ada penipuan. Nah itu yang kita lakukan dan itu sangat intens gitu kita lakukan karena penipuannya memang terlalu banyak ya. Betul, Jadinya hampir betul. setiap hari Betul. kita Menerima laporan itu ya Bu? menerima laporan dan kita laporkan kepada pihak terkait. Betul, termasuk kolaborasi dengan Komdigi tadi ya Bu? Betul. Ada mungkin saluran-salurannya yang sudah disediakan juga untuk melaporkannya. Saluran-saluran yang kita pakai adalah aduan konten gitu ya. Oh. Kemudian aduan nomor ID, banyak nomor-nomor yang sudah diblokir oleh Komdigi. Itu dia. Tapi kan sekarang memang mudah sekali ya. Nah itu Bu, Untuk mati satu tumbuh 1000 beli Bu. nomor Heeh. udah diblokir, beli Nambah lagi. nambah lagi. Jadi ya memang sebagai korban ataupun yang terancam harus rajin-rajin melaporkannya ya Bu, karena bersama-sama kan nanti pasti lebih Betul, besar dan lagi pelaku impact-nya. ini juga lebih jago lagi sih memang. Nah itu Bu. Jadi memang perlu kesadaran yang luar Tinggi biasa juga. sih dari masyarakat dan wajib pajak bahwa ya memang ini penipuan gitu loh. Dan
pelakunya ya itu juga sih. Betul. Jadi kita tidak boleh abai ya Bu, apalagi yang mungkin di keluarga saya yang paling melek teknologi, kalau ibu saya, bapak saya, saudara saya mengalami hal yang serupa, tidak boleh abai ya Bu ya. Betul sekali. Tapi ya memang ini perlu kerjasama yang luar biasa nih dari tadi kan Mas Malik bilang kita tuh harus berantai gitu ya, ke keluarga, ke ibu gitu. Ternyata edukasi yang dilakukan oleh DJP yang sudah lama dan bertahun-tahun ini masih terus terjadi. Jadi ya memang perlu kesadaran, kepedulian setiap pihak gitu. Dan sepertinya memang penipuan-penipuan ini tidak juga menyerang DJP saja, tapi instansi-instansi lain juga pun mengalami hal yang sama ya Bu. Berarti memang musuh bersama kita ya memang modus penipuan ini, bukan apapun itu yang bukan modusnya ya Bu. Nah kalau dari DJP sendiri Bu, ada gak sih Bu langkah-langkah yang sudah dilakukan untuk pencegahannya Bu? Nah tadi saya sampaikan bahwa DJP ini sudah berulang kali gitu ya melakukan pencegahan, dan bahkan nggak sekarang yang katanya lagi marak lagi. Kita udah bertahun-tahun nih melakukan pencegahan dan sudah banyak juga yang kita lakukan. Kita udah bikin banyak konten-konten gitu ya. Kita udah banyak bikin tulisan-tulisan. Hampir gitu ribuan kali ya Bu. Pengumuman setiap, kayaknya saya mendapatkan pengumuman dari DJP nih. Ini kan saya baru kan ya masuk ke kantor pusat di Direktorat Jenderal Pajak. Sebelumnya saya kan di KPP, di Kanwil gitu. Dan selalu tuh kantor pusat bikin pengumuman, kemudian KPP dan Kanwil men-share lagi ke seluruh wajib pajak terdaftar gitu ya. Udah banyak dilakukan, siaran pers gitu ya. Kita juga buat aturan-aturan. Itu udah banyak tuh kita lakukan untuk mencegah penipuan ini. Tapi ternyata masih terjadi juga. Betul, masih terjadi juga, dan rasanya juga kita perlu ngasih tips-tips nih Bu untuk para korban biar tidak menjadi korban selanjutnya Bu. Kadang-kadang korban ini seperti saya sebelumnya terlalu pede bahwa saya tidak mungkin bisa deh kena penipuan. Saya tuh melek teknologi, saya tahu aturannya. Kira-kira tipsnya apa Bu biar tidak ada korban yang berjatuhan lagi nih Bu? Oke, jadi Malik ya, tips-tips gitu ya, tips-tips supaya tidak terkena penipuan. Yang tadi Malik lakukan tuh udah betul gitu ya, menghubungi AR terkait. Tapi ini yang paling utama, tips yang paling utama adalah ketika kita lihat gitu ya, apalagi tadi saya bilang kan, kalau surat dari kantor pajak itu pastinya kan menakutkan gitu ya. Ya, tips pertama adalah ya jangan panik gitu ya. Betul, jangan harus tenang. Panik, harus kemudian tenang, mencerna nih maksudnya apa sih gitu ya surat ini gitu ya. Karena itu adalah yang paling utama nih untuk mengatasi kepanikan karena dapat surat cinta itu dari pajak DJP gitu ya, itu harus Bu. bayar lagi ya. Kemudian setelah tidak panik, ya tadi sudah juga disampaikan menjalin hubungan baik dengan AR, mengkonfirmasi kepada AR maksud dari surat ini nih. Karena yang paling tahu adalah AR kan. Betul, sebagai pengampunya ya Bu. Sebagai pengampu, AR yang paling tahu kewajiban perpajakan apa aja sih yang harus dipenuhi oleh wajib pajak. AR tuh yang paling tahu. Nah kalau ini Bu, kalau pesannya dia minta data pribadi atau keuangan Bu, dikasih gak Bu? Penipunya? Betul Bu. Ya pasti jangan dikasih. Nah itu. Karena kan setelah mengkonfirmasi, kita kan tahu bahwa ini penipuan. Yang paling pasti memang kita harus menjalin hubungan baik dengan AR, KPP gitu ya, supaya jelas gitu ya bahwa ini memang bukan dari kantor pajak. Betul. Gitu ya. Ya sekali lagi tadi, AR atau kantor pajak nggak pernah itu minta uang langsung ditransfer ke rekening pribadi. Betul. Dan karena kan harus bikin tadi ID billing. Betul Bu, ada proses-prosesnya ya Bu. Dan ditransfernya tuh nggak pernah, maksudnya harus ke bank, nggak pernah itu di ke salah satu oknumnya tuh nggak boleh ya Bu. Nggak boleh sama sekali.
Itu yang paling penting. Nggak pernah bayar pajak itu ke orang pribadi, harus ke bank. Dan kalau ada ini Bu, ada link-link tertentu di pesannya tuh Bu. Kadang-kadang kita kepo Bu, apa sih ini linknya? Begitu diklik, ternyata kena. Nah, yang ketiga adalah jangan sampai kita membuka link yang mencurigakan. Nah itu Bu. Nah, karena sekali kita buka link ya udah pasti mungkin bisa jadi data-data pribadi kita tersedot gitu kan. Betul. Kalau nggak yakin gitu ya apakah link ini dari DJP apa, saya lagi ya memang harus konfirmasi ke AR atau ke KPP terkait gitu. Sekarang kan memang banyak ya modus seperti itu ya, yang dikirim link gitu kan. Banyak juga tuh kejadian setelah dibuka ya memang saldonya data berkurang. pribadi dan akun bank kita Berkurang. bisa terbuka dan berkurang. Nah kalau kita udah tahu nih Bu, udah fix, wah ini pasti penipuan. Apa yang harus kita lakukan lagi? Nah, yang harus dilakukan selanjutnya ketika ini penipuan dan sudah jadi korban Nah itu dipastikan Bu, ya, Bu. lapor ke aparat penegak hukum. Dan DJP juga pastinya juga akan membantu melaporkan ini ke pihak terkait. Iya kan? Kalau teman-teman sudah menjadi korban, laporkan ke aparat hukum dan pastinya dilaporkan juga ke DJP supaya DJP sesuai dengan kewenangannya menindaklanjuti. Betul, kolaborasi dengan kementerian terkait ya Bu. Betul, Komdigi maupun aparat penegak hukum. Betul. Nah, itu kan secara aktif korbannya untuk menghindari penipuan Bu. Langkah-langkah DJP-nya sendiri Bu, apa yang sudah dilakukan DJP untuk bisa turut serta membantu mengurangi potensi penipuan yang mengatasnamakan dirinya Bu? Tadi juga sudah saya sampaikan banyak yang sudah dilakukan oleh DJP gitu ya. Kita tadi bikin konten, bikin pengumuman, bikin aturan gitu ya. Dan langkah-langkah yang terus akan dilakukan oleh DJP dan kita nggak akan bosan-bosan yang melakukan ini adalah melakukan edukasi kepada masyarakat dan sosialisasi yang sangat masif kita lakukan. Tadi udah saya sampaikan juga kita mengedukasi semua wajib pajak dalam setiap kesempatan. Kemudian bisa melalui media sosial gitu ya. Tadi udah saya sampaikan juga. Kemudian penyuluhan baik langsung, tadi media sosial maupun tidak langsung. Nah ini adalah untuk meningkatkan kesadaran kepada masyarakat dan wajib pajak. Dan meyakinkan wajib pajak dan masyarakat bahwa DJP itu nggak pernah tuh meminta data pribadi atau informasi keuangan. Nggak pernah tuh minta pembayaran pajak ditransfer ke rekening pribadi. Dari langkah pertamanya itu ya Bu, edukasi dan sosialisasi secara masif. Betul. Ada lagi ya Bu langkah yang dilakukan selanjutnya Bu? Nah langkah yang selanjutnya tadi juga udah saya sampaikan, kita pastinya bekerja sama dengan instansi terkait seperti Komdigi untuk melakukan pemblokiran dan juga pelaporan akun atau nomor-nomor yang mencurigakan. Nah ini kerjasama ini sudah sangat baik dengan Komdigi. Ya Komdigi ya Bu. Karena setiap ada laporan dari wajib pajak atau masyarakat, pastinya akan kita tindak lanjuti ya Bu. Untuk pemblokiran nomornya gitu. Agar tidak terulang ya Bu. Nah, yang jadi pertanyaan Bu, dari modus-modus penipuan ini dia bisa mencantumkan nama kita dengan benar, alamat kita atau badan usaha kita dengan benar. Jangan-jangan ini kebocoran dari sistem DJP atau tidak Bu? Saya pastikan ini bukan kebocoran dari DJP. Karena DJP terus gitu ya berusaha untuk memperkuat sistem keamanan kita gitu ya, supaya data wajib pajak bisa terlindungi dengan sangat baik. Nah itu pengembangan terus dilakukan oleh DJP untuk menjaga keamanan aplikasi yang ada di DJP. Saya yakinkan data yang keluar itu bukan dari Direktorat Jenderal Pajak. Baik, berarti memang pengembangan sistem juga dijaga, langkah-langkah upaya pencegahan juga sudah ada. Nah, kerjasamanya juga nih Bu. Kalau jalan sendiri saya rasa DJP terlalu banyak isunya, terlalu gede ya Bu nasional. Kerjasamanya sendiri seperti apa Bu? Nah ini akan kita tindak lanjuti laporan penipuan ini kepada aparat penegak hukum. Karena kita sangat yakin bahwa
penipuan yang mengatasnamakan Direktorat Jenderal Pajak ini adalah merupakan tindak pidana yang harus ditindaklanjuti. Dan pastinya kalau pelaku ini bisa tertangkap, udah pasti akan kena tindak pidana Modus sanksi penipuan. yang pastinya Berat juga ya, Bu, berat, secara hukum. Nah, mungkin saya terlupa atau terlewat tadi, Bu. Boleh dipastikan nggak, Bu, saluran pengaduan resminya DJP itu mana saja, Bu? saluran resmi DJP sangat banyak, tadi juga udah saya sampaikan, antara lain tadi tuh kering pajak 1.500-200, kemudian email bisa juga disampaikan melalui email pengaduan@pajak.go.id. Kemudian bisa langsung ke kantor pajak. Ya paling nggak kalau hubungan dengan AR-nya baik, bisa langsung WA gitu ya. Kan gampang ya sekarang. Betul. WA atau telepon. Betul. Nah itu, Bu, Makanya jangan panik gitu betul, jangan panik. Tenang dulu, salurannya sudah ada, sistemnya sudah dikembangkan, langkah pencegahan ada, berarti perlu sinerginya saja nih, Bu, ya. Peran aktif dari masyarakat, dari mungkin korban. Nah, terakhir nih, Bu. Apa yang mungkin pesan yang bisa Ibu sampaikan untuk menekankan semua ini, Bu, agar semua sistem yang kita bangun ini dari DJP berjalan dengan baik, Bu? Silakan, Bu Rosma. Baik. Rasanya kita sudah membahas masalah penipuan ini tadi berapa puluh jam ya? Puluhan jam, Bu. Puluhan jam. Baik, kawan pajak, sebagai penutup, kami ingin mengingatkan kembali bahwa masalah penipuan ini adalah masalah yang serius karena ya memang mengatasnamakan Direktorat Jenderal Pajak. Dan masalah ini bukan masalah Direktorat Jenderal Pajak semata, tapi ini adalah masalah kita bersama. Jadi memang sangat dibutuhkan peran aktif dari seluruh wajib pajak dan pastinya peran aktif dari Direktorat Jenderal Pajak. Jika kawan pajak ada yang mengalami penipuan, kami sangat mengharapkan kawan pajak bisa melaporkan secara aktif kepada Direktorat Jenderal Pajak dan kami berkomitmen untuk menindaklanjutinya. Karena komitmen kami adalah kami akan terus memberikan pelayanan yang terbaik kepada seluruh wajib pajak dan menjaga seluruh informasi yang disampaikan oleh wajib pajak dan dipercayakan kepada Direktorat Jenderal Pajak. Demikian kawan pajak yang baik. Dan tetap waspada ya, Bu. Dan pastinya tetap waspada dan mencerna kembali apakah yang kawan pajak hadapi ini adalah betul-betul penipuan ataukah memang dari Direktorat Jenderal Pajak. Ah, itu dia. Terima kasih Bu Rosma atas kehadirannya dan ceritanya yang sangat bermanfaat bagi kita semua. Sukses selalu untuk Bu Rosma dan juga DJP. Baik kawan pajak, demikianlah episode Cermati kali ini. Mari bersama-sama kita lawan penipuan dan menjaga keamanan data pribadi serta finansial kita bersama. Jangan lupa untuk selalu mengupdate informasi resmi dari DJP dan tetap waspada. Jika masih ada pertanyaan, silahkan tuliskan di kolom komentar untuk dapat kita bahas bersama. Dan jangan lupa klik tombol like dan share agar cerita baik ini tidak hanya berhenti di kalian saja. Akhirnya saya Malik Abdul Aziz sebagai host di episode kali ini dengan segenap kru yang bertugas mengucapkan undur diri. Burung Irian, burung cendrawasih, terbang tinggi indah wardanya. Cukup sekian dan terima kasih. Sampai jumpa di episode selanjutnya. Yuk dengerin tentang reformasi perpajakan pada saat ini, dicermati agar tahu dan juga mengerti. Cermati cerita reformasi terkini, semuanya ada hanya dicermati.